Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah, wastaghfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang selalu bersyukur dan bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Dua kalinya salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang istiqomah menjalankan syariah sunnahnya, sehingga diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini ada ulasan sedikit tentang beberapa adab yang dapat kita implementasikan atau dapat kita praktekkan oleh pasangan suami istri dalam bermedia sosial menurut penjelasan Imam Ghazali. Dalam hal ini ada 8. Yang pertama yaitu tidak mengumbar aib dan rahasia rumah tangga di media sosial. Karena sudah zamannya sekarang, media sosial ini menjadi media yang utama, media yang sudah zaman modern, yang mau tidak mau kita juga harus mengikutinya. Dianjurkan untuk tidak mengumbar aib antara pasangan, yang suami mengumbar aib istrinya ataupun yang istrinya mengumbar aib suaminya di media sosial, sehingga orang lain atau halayak ramai mengetahui tentang aib tersebut. Yang kedua, tidak membuka celah perselingkuhan lawan jenis. Maraknya perceraian pada akhir-akhir ini disebabkan oleh perselingkuhan. Perselingkuhan adalah ketertarikan pasangan suami kepada orang yang bukan mahramnya, atau ketertarikan istri kepada pasangan yang lainnya yang bukan mahramnya, sehingga merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini setan sangat bersuka karena perceraian adalah sesuatu hal yang dimurkai Allah atau sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan pasangan dan keluarga. Kita berumah tangga memiliki pasangan yang harus kita jaga kehormatan, aibnya dan keluarganya. Jadi apapun itu, kehormatan suami, kehormatan istri harus kita jaga sepenuhnya dengan cara tidak berbuat senonoh, semisalnya melakukan atau memposting dalam media sosial mencap buruk dirinya atau mencap buruk suaminya dengan keluarganya. Yang keempat, tidak menuduh sembarangan atas kecurigaan. Pasangan dalam berumah tangga itu kerap bertengkar karena disebabkan oleh rasa cemburu. Cemburu yang bermula atau bermuncul karena pasangannya bercengkrama atau berpergian atau berinteraksi dengan lawan jenis. Kecemburuan ini muncul karena kecurigaan yang membuka pintu perselingkuhan secara halus. Meskipun faktanya boleh jadi pasangan tersebut menjaga diri ketika bercengkrama dengan lawan jenis baik di dunia nyata maupun dunia maya, tetapi sebaiknya hal ini dilakukan dengan berhati-hati. Yang kelima, menjaga harta dan aset pasangan di media sosial. Kini media sosial bukan hanya sebatas wadah untuk berinteraksi saja, tetapi ada layanan-layanan yang menyediakan transaksi berbayar. Maka dari itu, kita harus bisa menggunakan dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi penipuan, sehingga data di ponsel kita dapat dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam, tidak cemburu buta karena media sosial. Media sosial menjadi tempat para selebritis, para artis, para seniman
para tokoh publik, cendekiawan hingga pakar menuangkan karyanya. Maka dari itu, tidak jarang seseorang yang bermainan media sosial akan kagum terhadap karya-karya yang dituangkan oleh beliau-beliau tersebut, tetapi sebaiknya secara wajar saja kita memaknai tentang karya-karya tersebut. Yang ketujuh, menerima hobi pasangan di media sosial yang tidak melanggar syar'i. Misalnya, sang suami sangat menggemari update berita sepak bola karena hobinya bermain sepak bola, atau istri yang menyukai postingan buku atau majalah karena hobinya belajar dan membaca. Dengan adanya hobi yang masing-masing pasangan ini berbeda, maka selayaknya saling menerima dan tidak membuat komentar-komentar miring terhadap postingan-postingan yang merupakan hobi dari pasangan tersebut. Yang kedelapan, tidak menghabiskan waktu di depan media sosial. Waktu ibaratnya adalah pedang. Jika kita tidak menggunakan dengan baik, maka pedang itu atau waktu itu akan menghunus kita sendiri, yang ujungnya akan berakhir dengan penyesalan. Di media sosial memiliki sisi negatif dan positif. Negatifnya karena dapat menciptakan distraksi sehingga seseorang dapat menghabiskan waktunya di depan media sosial hanya untuk scrolling saja. Tentunya hal ini tidak baik untuk pasangan suami istri yang sudah memiliki kewajiban dan hak masing-masing, kecuali pas saat itu untuk menghibur atau pas waktu-waktu senggang saja, atau semisal di akhir pekan. Dengan menghabiskan waktu di depan media sosial, kadang suami istri melalaikan kewajiban mereka. Hal inilah yang harus kita perlu hindari, sehingga kita semua tetap menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan tentang mengenai 8 etika suami istri dalam menggunakan media sosial. Kiranya dari masing-masing suami istri ini dapat saling menjaga kehormatan, tidak mengumbar aib atau tidak mengumbar kejelekan, menjaga harta, dan saling membuka celah atau menerima godaan dari lawan jenis yang dapat merusak rumah tangga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.